Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham ini sangat murah, mendekati harga terendah sepanjang sejarah. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Harga terendah saham yang akan kita bahas ini berada di angka 600-an, dan saat video ini dibuat, harganya di angka 800-an. Selain itu, kinerja perusahaan ini cukup baik dan merupakan market leader di industrinya. Pemilik perusahaan juga masih berada di dalam top manajemen sehingga memberikan sentimen yang baik. Apakah perusahaan ini menarik untuk dikoleksi? Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini. Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya. Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan bukan rekomendasi ya. Tidak ada jaminan pasti profit apabila Anda mengikuti isi video. Ingat, saham instrumen investasi yang punya potensi kerugian, dan risiko selalu ditanggung Anda sendiri. Oke, langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas. 52,66% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya, sedangkan jumlah yang berada di masyarakat adalah sebesar 47,34%. Perusahaan ini punya jumlah saham beredar di masyarakat yang cukup besar, di mana hampir sama dengan jumlah pemegang mayoritasnya. Apakah hal ini memberikan sentimen negatif bagi kepercayaan masyarakat untuk memegang saham perusahaan dalam jangka panjang? Hal berikut yang bisa kita amati adalah kepemilikan saham oleh top management. Kepemilikan saham oleh top management adalah sebagai berikut. Mayoritas top management punya kepemilikan saham perusahaan. Keunggulan dari saham ini adalah top management punya kepemilikan yang cukup besar. Selain itu, pemilik perusahaan menjabat sebagai presiden komisaris. Hal ini cukup menjadi kabar baik untuk memberikan kepercayaan kepada pemegang sahamnya. Kedua, kinerja neraca keuangan. Poin berikut yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca. Berikut ini rangkuman kinerja neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020. Total aset perusahaan mengalami kenaikan 25,63% dalam 4 tahun terakhir, dari yang awalnya berada di angka 15,06 triliun menjadi 18,92 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika kita membandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 17,84 triliun, aset perusahaan juga mengalami kenaikan sebanyak 6,05%. Bagaimana dengan liabilitasnya? Hutang perusahaan mengalami penurunan 15,21% dalam 4 tahun, dari yang awalnya berada di angka 5,26 triliun menjadi 4,46 triliun di tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya yang punya nominal 5,31 triliun, liabilitas perusahaan juga mengalami penurunan sebanyak 16,01%. Kesimpulannya, bisa kita lihat bahwa aset perusahaan terus mengalami pertumbuhan dan liabilitasnya terus berkurang. Hal ini cukup baik karena memperlihatkan kinerja perusahaan yang terus bertumbuh. Di samping itu, dengan adanya liabilitas yang berkurang, artinya mengurangi risiko hutang yang mungkin bisa membahayakan kelangsungan perusahaan di masa depan. Ketiga, kinerja laba rugi. Sampai dengan tahun 2020, tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 7,96 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan 12,91% dibandingkan tahun 2017 yang punya nominal 7,05 triliun. Jika membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang mampu mencetak penjualan 8,35 triliun, pendapatan perusahaan mengalami penurunan sebanyak 4,67%. Selain itu, perusahaan juga mencatat perolehan laba bersih sebanyak 1,75 triliun di tahun 2020. Angka tersebut mengalami kenaikan 20,69% dibandingkan tahun 2017 yang punya nominal 1,45 triliun. Apabila membandingkan dengan kinerja 1 tahun sebelumnya yang menghasilkan laba 2,23 triliun, perolehan laba mengalami penurunan sebanyak 21,52%. Kesimpulannya, kita bisa melihat pendapatan dan laba perusahaan dalam 4 tahun terakhir masih memperlihatkan kinerja yang bertumbuh, meski dalam 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Anehnya, laba perusahaan di tahun 2020 turun hingga 21%, padahal kita bisa melihat pendapatannya hanya turun 4%.
Kira-kira apa penyebabnya? Keempat, dividen yield. Dividen terakhir yang dibagi perusahaan adalah sebesar Rp15 pada tanggal 2 Juli 2019. Dengan menggunakan harga saham 830, dividen yield yang diberikan sekitar 1,81%. Kesimpulannya, dari segi dividen, perusahaan ini tidak menarik karena tidak rutin membagi dividen. Terlihat dividen terakhir yang dibagi ada di tahun 2019 dengan yield yang tidak terlalu menarik. Kelima, harga saham. Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar 1.715. Apabila membandingkan dengan harga 830 saat video ini dibuat, berarti sudah terjadi penurunan sekitar 51,60%. Kita bisa melihat bahwa harga saham perusahaan ini sudah turun lebih dari 50% dalam 4 tahun terakhir. Bahkan harga saat video ini dibuat sudah mendekati harga terendah yang pernah dicapai perusahaan dalam beberapa tahun ini. Pertanyaannya, apakah hal ini bisa menjadi kesempatan? Keenam, punya peluang multi-bagger. Dengan menggunakan harga saham 830, PER saham ini berada di angka 7,82 kali dan PBV 0,83 kali. Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di bawah book value-nya. Saat video ini dibuat, book value perusahaan berada di angka 1.005. Apabila harga saham naik 1 kali lipat dari 830 menjadi 1.660, berarti valuasi PBV saham ini dari 0,83 kali menjadi 1,65 kali. Kesimpulannya, untuk valuasi, PBV dan PER saham ini masih cukup rendah dengan PBV di bawah 1 kali dan PER di bawah 15 kali. Hal ini cukup menarik karena jauh lebih rendah dibandingkan pesaing di industri yang sama. Selain itu, harga saham perusahaan pernah berada bahkan di angka PBV di atas 1,5 kali, sehingga tidak menutup kemungkinan hal itu bisa tercapai lagi di masa mendatang. Adapun informasi umum dari perusahaan yang dibahas pada video ini adalah sebagai berikut. Kode sahamnya adalah MNCN dengan nama perusahaan PT Media Nusantara Citra. Perusahaan ini listing sejak 22 Juni 2007 dan bergerak di sektor media and entertainment. Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekomendasi atau ajakan membeli saham ini. Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham, namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Thank you.